Perkenalkan, nama saya Hotber Yosiabili. Saya berasal dari Prodi Perancang Jalan Jembatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbaikan tanah untuk konstruksi sipil. Poin-poin yang saya akan jelaskan adalah: yang pertama, pengertian umum tentang perbaikan tanah; yang kedua, perbaikan tanah dengan metode kimiawi; yang ketiga, perbaikan tanah dengan metode fisik; yang keempat, pengembangan metode perbaikan tanah; yang kelima, compaction grouting; yang keenam, kesimpulan. Pengertian umum tentang perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan karakteristik tanah agar memenuhi persyaratan teknik konstruksi. Metode perbaikan tanah yang dipilih harus disesuaikan dengan karakteristik tanah asli dan persyaratan konstruksi yang dibutuhkan. Klasifikasi perbaikan tanah. Yang pertama, perbaikan tanah dengan metode kimiawi, yang selanjutnya dapat dibedakan dalam beberapa sudut tinjauan, antara lain: A. Ditinjau dari jenis bahan pencampur atau aditif. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi dibedakan atas: yang pertama, perbaikan tanah dengan bubuk atau powder stabilization; yang kedua, perbaikan tanah dengan larutan atau solvent stabilization. B. Ditinjau dari jenis material bubuk. B. Ditinjau dari jenis material bubuk atau powder. Perbaikan yang pertama, perbaikan tanah dengan semen atau soil semen. Yang kedua, perbaikan tanah dengan kapur atau soil lime. Yang ketiga, perbaikan tanah dengan abu atau soil ash. Yang C. Ditinjau dari cara pencampuran. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi dibedakan atas: yang pertama, perbaikan tanah dengan metode pengadukan atau mixing method. Yang kedua, perbaikan tanah dengan metode penyuntikan atau grouting method. Perbaikan tanah dengan metode fisik antara lain: A. Pemedatan tanah atau compaction. B. Konsolidasi tanah atau consolidation or preloading. C. Pengeringan tanah atau dewatering. D. Penggantian tanah atau replacement. E. Perekatan partikel tanah atau permeation resin, dan lain-lain. Tujuan perbaikan tanah: yang pertama, meningkatkan daya dukung tanah; yang kedua, meningkatkan kuat geser tanah; yang ketiga, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah; yang keempat, memperkecil permeabilitas tanah; yang kelima, memperbesar permeabilitas tanah; yang keenam, memperkecil potensi kembang susut pada tanah; yang ketujuh, menjamin memperkecil potensi kembang susut pada tanah. Tanah dengan metode kimiawi. Perbaikan tanah dengan metode kimiawi adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan menambahkan bahan kimia ke dalam tanah untuk mengubah karakteristik tanah. Bahan kimia yang umum digunakan untuk perbaikan tanah antara lain semen, kapur, dan polimer. Yang pertama, semen. Semen adalah bahan kimia yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah. Semen bekerja dengan cara mengikat butir-butir tanah menjadi satu kesatuan yang lebih kuat. Yang kedua, kapur. Kapur adalah bahan kimia yang dapat digunakan untuk mengurangi kompresibilitas tanah. Kapur bekerja dengan cara menetralkan asam organik yang terkandung dalam tanah. Proses perbaikan tanah dengan kapur disebut lime stabilization. Lime stabilization dilakukan dengan mencampur tanah asli dengan kapur dan air. Campuran ini kemudian dipadatkan untuk menghasilkan material yang memiliki kompresibilitas yang lebih rendah. Lime stabilization dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi seperti jalan, jembatan, dan fondasi bangunan. Perbaikan tanah dengan metode fisik. Perbaikan tanah dengan metode fisik adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan mengubah karakteristik tanah tanpa menambahkan bahan kimia. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan energi mekanis ke dalam tanah sehingga terjadi perubahan struktur tanah. Perbaikan tanah dengan pemadatan. Pemadatan adalah proses mengurangi rongga udara dan air dalam tanah dengan memberikan gaya tekan dari luar. Pemadatan dapat dilakukan dengan cara manual, mekanis, atau pneumatik.
Pemadatan dapat meningkatkan daya dukung, kuat geser, dan permeabilitas tanah. Pemadatan juga dapat mengurangi penurunan tanah. Dynamic compaction. Dynamic compaction adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban dari ketinggian tertentu ke permukaan tanah. Energi dari beban yang jatuh akan menyebabkan pemadatan tanah. Dynamic compaction dapat digunakan untuk memperbaiki tanah lunak, tanah lempung, dan tanah berpasir. Geosynthetics. Geosynthetics adalah material yang terbuat dari polimer seperti plastik atau serat. Geosynthetics dapat digunakan untuk memperbaiki tanah dengan cara meningkatkan stabilitas tanah, mengurangi permeabilitas tanah, dan mencegah erosi tanah. Geosintetik dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi seperti jalan, jembatan, dan fondasi bangunan. Berikutnya, konsolidasi. Perbaikan tanah dengan konsolidasi adalah metode perbaikan tanah yang dilakukan dengan mengurangi kadar air di dalam tanah. Proses ini dilakukan dengan cara memberikan beban statis ke atas tanah sehingga air dapat mengalir keluar dari tanah. Konsolidasi dapat meningkatkan daya dukung dan kuat geser tanah. Konsolidasi juga dapat mengurangi penurunan tanah. Berikutnya, pengembangan metode perbaikan tanah. Yang pertama, rigid inclusions. Rigid inclusions adalah inclusions yang terbuat dari material yang kaku seperti beton atau baja. Rigid inclusions bekerja dengan cara meningkatkan daya dukung tanah di sekitarnya. Nomor 2, flexible inclusions. Flexible inclusions adalah inclusions yang terbuat dari material yang lentur seperti geogrid atau geotekstil. Flexible inclusions bekerja dengan cara meningkatkan stabilitas tanah di sekitarnya. Flexible inclusions dapat digunakan untuk memperbaiki tanah lunak, tanah lempung, dan tanah organik. Yang ketiga, composite inclusions. Composite inclusions adalah inclusions yang terbuat dari kombinasi material kaku dan lentur. Composite inclusions menggabungkan keunggulan dari rigid inclusions dan flexible inclusions. Composite inclusions dapat digunakan untuk memperbaiki tanah lunak, tanah lempung, dan tanah organik. Sekian dan terima kasih.